Prasangka, terlebih prasangka buruk, merupakan perbuatan yang sangat dikecam Islam. Prasangka tidak sedikit pun mendatangkan kebaikan. Dalam surat Yunus 10 ayat 36, Allah berfirman, yang artinya, prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Firman serupa ditegaskan kembali dalam surat An-Najm 53 ayat 28. Kemudian dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 12, Allah juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah menegaskan, takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan sedusta-dusta perkataan. Dengan demikian jelas, prasangka merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan itsm, dosa, dalam pandangan Allah, dan akdzab al-hadits, sedusta-dusta perkataan, dalam pandangan Rasulullah. Karenanya, prasangka sedapat mungkin harus dihindari, dan hanya orang-orang beriman yang bisa melakukannya. Dalam mengelaborasi pengertian prasangka, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, prasangka itu ada dua jenis, prasangka yang mendatangkan dosa dan prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Yang pertama dilakukan oleh orang yang berprasangka dengan menamparkannya melalui ucapan. Yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Prasangka model pertamalah yang dinilai Imam Ats-Tsauri berimplikasi dosa, sedangkan yang kedua tidak. Namun jika dicermati, prasangka model kedua bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka model pertama. Dengan ujaran lain, prasangka yang tertumpahkan melalui ucapan itu terjadi karena bermula dari prasangka dalam hati. Karenanya, orang-orang beriman tetap harus menghindari kedua model prasangka itu. Apalagi menurut banyak riwayat, Allah justru melihat apa yang ada di kedalaman hati hambanya. Itu artinya, prasangka dalam hati juga tak pernah luput dari pantauan Allah. Hal ini perlu diangkat ke permukaan, karena dalam kondisi bangsa yang serba semrawut ini, sangat mungkin sikap saling berprasangka menjadi lumrah terjadi. Kita masih ingat tragedi Al-Ifku yang menimpa Siti Aisyah, istri Rasulullah. Karena beliau disangka berselingkuh, masyarakat Madinah pun gempar. Rasulullah tidak berkenan. Gunjingan demi gunjingan berhamburan di tiap sudut kota. Ketegangan pun terjadi di mana-mana, kedamaian hilang. Padahal, berita perselingkuhan itu hanya dusta yang sengaja disebar orang munafik. Untuk itu, menghindari prasangka sangat ditekankan dalam Islam.